Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupis kental baris, salam SDGs desa. Merdeka, ini 17 Agustus, hari kemerdekaan, hari pernyataan kemerdekaan. Tanggal 18 Agustus, hari konstitusi sebagai bangsa, sebagai negara kita sudah punya konstitusi 18, jadi 17 Agustus baru menyatakan merdeka, 18 baru jadi negara, kira-kira seperti itu. Nah, SDGs desa sudah dinyatakan, digulirkan dengan data-datanya, kita menunggu update perkembangannya, informasi perkembangannya bagaimana merdeka data di desa dengan data SDGs desa ini menjadi penting, dan salah satu yang punya tanggung jawab besar untuk mempersiapkan merdeka data desa itu ada di Kapus Datin Kemendes kita, Gesifan. Jadi ini tanggung jawab luar biasa untuk benar-benar desa benar-benar merdeka data, sehingga menguasai data dan punya hak penuh atas data-data di desa. Selamat pagi Gus. Selamat pagi Gus Koco, kerabat desa sekalian, juga tenaga pendamping profesional. Langsung disinggung sebagai merdeka data desa. Oke, Gus, ini menarik, mungkin update kemudian dilanjutkan dengan tema hari ini, karena memang banyak yang menunggu tentang tema indikasi SDGs desa, IDM, untuk kemudian persiapan perencanaan di desa. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco. Jadi belajar dari minggu lalu ya, bahwa ternyata kalau mendekati acara itu persiapannya membuat bahan-bahan selesai gitu ya. Jadi ditagih terus juga bahan indikasi SDGs desa dari IDM 2021 ya. Salah satu cara yang paling ampuh ya kita siaran menuntaskan itu indikasi IDM, sehingga bahannya sudah pasti ini setelah ini langsung bisa kerabat desa, tenaga pendamping profesional, para kepala desa dan perangkat desa bisa langsung mendapatkan gitu ya. Dan
ada hal yang memang menarik gitu. Salah satu rancangan ya item untuk RKPD 2022 ya jelas berbasis data. Jadi kaidah itu tidak bisa hilang lagi karena memang desa sudah memilikinya. Nah, tinggal data yang detail yang ada di SDGs desa ya. Ada desa yang belum selesai pendataan harus segera ya. Sesuai dengan peraturan Menteri Desa 21 2020 di tempat kami ini juga digenjot oleh Gus Halim untuk menuntaskan pengolahan, analisis dan rekomendasi ya. Kemudian dengan kondisi yang ada pada saat ini ya, sebetulnya modal untuk membangun berbasis data di desa sudah ada ya. Tinggal kemudian kalau SDGs desa belum tuntas ya, pendataannya yang by name by address, maka level keduanya kan sebetulnya kenapa di dalam SDGs desa tidak hanya level desa datanya, tapi level RT ya. Kemudian level keluarga, dan terakhir level warga. Itu kalau dibalik prioritas layanan pembangunan itu harus ke warga. Ya. Jadi sejak tahun 2007 itu ada konferensi tingkat tinggi pembangunan desa. Itu di sana sudah muncul gagasan bahwa secara internasional hanya satu cara untuk saat ini yang diketahui ya, hanya satu cara untuk mengefektifkan hasil-hasil pembangunan ya, yaitu harus tepat pemanfaat ya. Makanya butuh data by name by address level warga. Nah, ini lompatan yang sangat jauh di desa ya, itu adalah memiliki itu ya. Dan memang yang disampaikan oleh Gus Koco bahwa data SDGs desa itu ideologi data milik desa itu diterima. Padahal sebetulnya tidak hanya itu. Semua data yang berasal dari desa itu ya seharusnya milik desa. Ya. Makanya IDM, pendataan IDM itu juga milik desa. Ya. Jadi itu yang penting pertama. Ya. Dan kemudian perlu kita cek juga ya. Jadi supaya lebih tegas lagi ya. Jadi mengapa kita menggunakan IDM ya? Karena memang IDM ini data yang betul-betul dimiliki desa dan datanya itu sudah ada di desa ya. Jadi datanya sudah ada di desa, data milik desa, makanya kemudian bisa kita gunakan. Ya. Ini internetnya sepertinya putus. Kurang stabil sepertinya, Gus. Halo? Bisa, Gus? Oke, udah, monggo. Atau makin putus-putus? Enggak ya? Enggak, udah. Ya, oke. Jadi ada beberapa hal mengapa IDM itu digunakan sebagai reserve, meskipun reserve data yang sifatnya level desa ya. Karena yaitu datanya memang sudah ada di desa. Cuman memang dari beberapa minggu yang lalu ketika para sebetulnya desa-desa yang menduduki posisi tinggi di dalam IDM ya, tapi ternyata sebagian menganggap kok bisa gitu. Nah, itu memang ada hal yang tindak lanjut yang disampaikan waktu itu oleh Gus Koco bahwa harus merasakan desanya itu ya, jangan sampai tidak merasa punya data itu ya. Jadi ini mengapa menggunakan IDM
data IDM, Indeks Desa Membangun 2021. Pertama, ini adalah salah satu data terbaru yang dimiliki desa, sehingga kita bisa menyusun perencanaan itu tetap berbasis data. Kaidah ini kaidah yang penting. Jadi disadari paling tidak sejak kalau kita 3 abad yang lalu itu sudah mulai disadari pentingnya pendataan ini. Kalau di desa itu paling tidak sebetulnya istilah mendata itu sudah sejak abad ke-17 meskipun karena ada kebutuhan dan itu mirip dengan sekarang pada waktu itu mendata cacah itu untuk keperluan pembangunan di ibu kota gitu. Kalau sekarang kadang orang mengumpulkan data dalam rangka untuk mendapatkan proyek, jadi mirip-mirip seperti itu. Tapi jika data itu tidak diarahkan untuk proyek maka peluang untuk mendapatkan data valid itu menjadi tinggi. Contohnya kalau di IDM, data-data di luar indikasi dari Indeks Desa Membangun itu justru menarik karena dia lepas dari kepentingan mendapatkan dana desa. Dan yang terbaru ada peraturan presiden atau Inpres, nanti kita lihat itu tentang stunting dan salah satu peran desa di dalam stunting itu adalah konvergensi atau kebijakan konvergensi stunting, yaitu berbagai arahan kebijakan yang ujungnya untuk mengurangi stunting di desa. Stunting sendiri sebetulnya sudah muncul pada pidato Presiden Soeharto sejak tahun 70-an sebetulnya. Di situ dalam pidato di depan MPR selalu disebutkan tinggi badan orang Indonesia naik sekian senti. Tapi tidak disebut stunting. Baru di 1 dekade terakhir kemudian ada yang disebut stunting. Jadi kadang-kadang kita sudah punya data, tapi kemudian muncul hal baru. Di IDM itu ada khusus pendataan stunting, konvergensi stunting. Makanya ini gayung yang sangat bersambut ketika di desa itu kemudian dibutuhkan pendataan stunting desa yang ada di dalam IDM. Ini juga contoh yang menarik. Jadi nanti di tahun 2021 ini evidence based planning tetap bisa dijalankan dengan data IDM. Tentu saja plus data SDGs desa. Kemudian tahun depan nanti mencek atau melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan itu juga berbasis data. Jadi evidence based development ini ada di desa. Perlu kita sadari sebetulnya data ini sudah ada di desa sejak tahun 2018. Tapi karena makanya pentingnya di Gus Koco sampaikan ideologi merdeka data itu yang baru muncul di 2021 secara nasional. Tentu saja ada desa-desa yang sudah, tapi secara nasional gerakan itu baru muncul di 2021. Kemudian informasi di dalam pendataan IDM itu relatif lengkap. Bisa kita bayangkan begini, ketika pemerintah merumuskan pembangunan desa sejak tahun 93, itu basisnya adalah data potensi desa. Itu isinya potensi desa plus ditambah dengan kebutuhan-kebutuhan data baru. Jadi bisa dibayangkan kalau dari dulu kita merumuskan kebijakan pembangunan desa, kemudian pemberdayaan masyarakat seperti PNPM di 2 dekade yang lalu gitu. Itu basisnya potensi desa. Yang tidak ada di desa datanya. Jadi desa tidak memiliki data itu. Sekarang data itu ada di desa. Desa tinggal mendownload dari web idm.kemendesa.go.id, maka itu ada pendataan yang lengkap di level desa, bahkan lebih lengkap dari potensi desa, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan yang dulu ada catatan dari BPS itu, ini kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya spesifik bagi desa dan Kementerian Desa, maka waktu itu
tidak dicantumkan di dalam pertanyaan-pertanyaan PODES, tapi di dalam pertanyaan IDM itu ada gitu. Makanya ini sebetulnya kekayaan informasi yang tinggi di desa. Ya. Jadi informasi level desanya relatif lengkap. Kemudian tentu saja keunggulannya adalah sudah ada di desa. Ya. Jadi kalau mengatakan evidence based planning, MUSDES berbasis data, ya, yaitu karena modal datanya sudah ada di desa, jadi bisa digunakan. Memang dibutuhkan kreativitas lebih lanjut mengenai bagaimana membaca data, yang itu sederhana sebetulnya. Karena membacanya itu, dari data itu apa yang dibutuhkan warga desa. Dari data itu apa yang dibutuhkan wilayah desa. Jadi kita ingat Gus Halim menemukan, kalau istilah waktu itu dari dari SDG Center Undip, ya, itu core, ya, core dari SDG Desa 2, kewilayahan dan kewargaan. Ya. Makanya itu juga basis untuk merumuskan pembangunan desa. Jadi ini menarik ini, bahwa dalam kebijakan ada inovasi, dan seperti biasa kadang-kadang yang bisa memandang inovasi itu pihak lain, pihak di luar. Dalam hal ini misalnya SDG Desa Center di Undip yang menunjukkan bahwa salah satu tambahan inovasi di SDG Desa itu core value-nya, ya, istilah beliau itu core value menurut SDG Center Undip itu kewargaan dan kewilayahan. Dan itu yang bisa dipakai juga di dalam indikasi SDG Desa dari IDM 2021. Ya. Kemudian kita sudah cek, sudah kita tunjukkan kemarin bahwa inputan, ya, istilah dari pengisian kuesioner di IDM 2021, inputannya itu dari perangkat desa sendiri. Ya. Sehingga kalau saat ini, ya, setelah menyadari bahwa data IDM ini ternyata penting dan lengkap, kemudian mau dikoreksi, itu juga mudah. Karena sumber dari informasi itu dari perangkat desa sendiri. Biasanya di sana ada tulisan siapa yang memberikan informasi dan siapa yang menuliskan, gitu. Sehingga kalau desa melakukan refleksi dulu, kalau dalam istilah untuk pendataan itu cleaning data, ya, untuk melakukan verifikasi, perbaikan, ya, mungkin perlu istilahnya perbaikan, istilah umumnya, meskipun istilah teknisnya itu mengedit, ya. Karena kadang-kadang ketika menggunakan istilah mengedit itu seakan-akan membuat hal yang salah malah. Padahal itu sebetulnya membetulkan kalau ada informasi yang salah. Dan yang penting juga kita sudah tunjukkan minggu lalu, ya, dan sekarang kita akan tuntaskan bahwa data di IDM itu bisa mengindikasikan kondisi desa. Ya. Itu Profesor Erani itu pernah menanyakan pada masa lalu ada 4 karang adalah prioritasnya itu SDGs desa. Ya. Ini memang perdebatan lama. Apakah kita akan melihat satu wilayah desa itu dengan fokus yang sangat sedikit global, gitu, atau dengan fokus yang lebih rinci? Ya, jadi ini memang 2 sudut pandang yang cara memandang untuk membangun, ya. Jadi kalau kita pengalaman dari mencari kegiatan, ya, yang bisa memberikan layanan lebih banyak bagi warga desa, maka yang lebih dibutuhkan itu memang indikasi lebih detail. Karena itu membuat berbagai rekomendasi kebijakan itu atau rekomendasi kegiatan di desa menjadi lebih beragam dan lebih sesuai kebutuhan warga. Jadi kiranya kerabat desa, pendamping profesional bisa merasakan rekomendasi IDM, ya, itu dibandingkan dengan data IDM-nya mestinya akan lebih banyak rekomendasi kalau kita melihat lebih dalam data IDM. Jadi itu
bisa mengindikasikan SDGs desa yang memang indikasinya itu di SDGs desa. Jadi sangat banyak sehingga istilah mencakup seluruh kebutuhan warga itu. Bagaimana langkah menggunakan IDM 2021, data IDM 2021 untuk mengindikasikan SDGs desa dan kemudian menindaklanjutinya. Yang pertama yang harus dilakukan ya, itu adalah mendownload hasil ya masing-masing desa. Itu penting, itu potensi desa, PODES ya. Atau di dalam peraturan Mendagri tahun 2007 itu adalah profil desa. Jadi ini adalah data level desa yang paling lengkap sampai saat ini. Makanya perlu di-download oleh desa. Jadi karena itu juga ada bentuk Excel, bisa di-download dalam bentuk Excel maupun di-print gitu, sehingga memudahkan desa untuk melakukan diskusi. Dan itu penting dipotong-potong ketika melakukan musdes misalnya. Jadi mudah mencek kita punya masalah atau potensi keunggulan ini ya. Jadi pada waktu musdes itu yang didiskusikan untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, itu masih ada waktu untuk validasi ya, memperbaiki. Jadi langsung di lapangan ya. Bukan sekedar verifikasi oleh kecamatan, kabupaten, tapi ini validasi langsung di desa ya. Jadi kalau ada diperlukan perbaikan datanya bisa dilakukan gitu. Dan bisa meminta kepada Kementerian Desa ya, untuk membuka kembali ya, Jadi supaya bisa diperbaiki kembali kalau ada kesalahan ya. Meskipun tentu saja sudah selesai, sudah ada surat keputusan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan tentang nilai IDM 2021 yang bisa dilihat dicek di web idm.kemendesa.go.id. Yang ketiga, ini bagaimana menggunakannya. Ini nilai dari indikasi SDGs desa itu selalu bentuknya seperti ini. Jadi untuk hal-hal yang positif, misalnya membangun pembangunan, ya, kemudian bisa meningkatkan misalnya angka partisipasi murni, pokoknya hal-hal indikasi yang positif, itu target dari SDGs itu selalu 100%, seluruhnya. Untuk indikasi-indikasi yang mengarah negatif, kemiskinan, kemudian pencemaran, kemudian konflik dan sebagainya, pasti menuju hilangnya masalah itu. Ya, makanya targetnya itu selalu 0. Jadi inilah kaidah no one left behind ketika digunakan. Sama juga sebetulnya, kenapa harus 100%? Juga supaya tidak ada warga yang tertinggal juga. Jadi kaidah itu kemudian diwujudkan dalam bentuk kalau positif harus sepenuhnya tercapai, kalau negatif harus sepenuhnya hilang. Nah, di tengah-tengahnya itu selalu ada indikasi jika belum atau jika masih ada warga yang butuh pelayanan, maka warga itu dilayani. Ya. Makanya selalu misalnya kemiskinan harus 0%. Ya. Tetapi jika masih ada, maka diberikan bantuan. Ya. Jadi ini penting juga disadari oleh perangkat desa, kerabat desa, dan pendamping profesional bahwa salah satu indikasi penting di dalam SDGs itu adalah menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ya. Bagaimana indikasinya? Ada semuanya di SDGs desa. Tapi yang paling mudah dilihat ya, itu tentu saja kondisi tempat tinggal, karena itu adalah aset yang penting bagi desa. Dulu Profesor Sayogyo, Profesor Mubiarto almarhum selalu mengatakan di desa itu selalu tercampur antara konsumsi dan produksi. Rumah, tempat tinggal, itu bagi orang modern,
itu konsumsi ya. Karena tempat kerjanya di luar itu. Kecuali yang sekarang-sekarang ini ketika bekerja di rumah. Tapi di desa sejak dulu yang namanya rumah itu juga aset produksi ya. Jadi berproduksi itu juga menggunakan rumahnya itu ya. Jadi makanya rumah itu menjadi indikasi yang penting tentang kemiskinan ekstrim atau kronis di desa. Dan nanti kerabat desa, perangkat desa, tenaga pendamping profesional dalam jangka dekat ya, itu akan mendapatkan gerakan untuk menghilangkan kemiskinan kronis di desa. Dan itu antara lain ada juga datanya di level desa di IDM 2021. Tadi stunting ada, kemiskinan kronis ada. Jadi penting untuk menyadari sekarang ketika nanti ada penugasan dan sebagainya, ada aspek prioritas kegiatan pemerintah gitu, maka desa sudah siap. Ya. Kemudian setelah itu memusyawarahkan, nah ini tindak lanjutnya, kegiatan, ya, kegiatan jelas. Yang kedua wilayah, dan yang ketiga pemanfaat. Kita selalu ingat core value SDGs desa, wilayah dan kewargaan, wilayah dan pemanfaat. Itulah sebabnya Gus Halim juga mengatakan posyandu, ya, itu pasti basisnya adalah kewargaan, pemanfaat. Nah ini penting, jika arah positif, ya kita menceknya, butuh kegiatan, jika indikasi-indikasi ke arah positif pembangunan itu belum 100%. Jadi kalau misalnya kita harusnya sanitasi jamban milik sendiri, gitu. Tapi di situ masih dominan jamban bukan milik sendiri, maka pasti harus ada kegiatan jambanisasi seperti itu. Nah kemudian di wilayah mana? Kalau menggunakan SDGs desa tentu saja RT-nya jelas, tapi dan keluarga yang pemanfaat juga jelas. Tapi dalam IDM perlu dimusyawarahkan di wilayah mana ya? Karena itu tidak muncul di data level desa. Kemudian ke arah negatif itu kalau belum 0% berarti butuh kegiatan itu ya. Kalau belum 0% berarti kegiatan itu dibutuhkan. Misalnya mitigasi bencana belum ada di desa ya. Pasti butuh kegiatan itu. Jadi melihat atau menggunakan indikator SDGs, indikator dari IDM 2021 untuk mengindikasikan SDGs desa itu seperti itu. Kemudian jika ada warga yang masih memerlukan pelayanan, ya, karena masih ada masalah, itu sudah pasti dibutuhkan. Di dalam IDM misalnya, di situ ada jumlah anak putus sekolah. Meskipun tidak diketahui siapa anak itu, ya, itu ada di SDGs desa, tapi jelas menunjukkan kalau ada warga butuh pelayanan, ya, maka jelas di sana disebutkan bahwa kegiatan itu perlu ada. Ya. Jadi ini langkah-langkah menggunakan IDM, data IDM 2021 untuk mengindikasikan SDGs desa, kemudian memusyawarahkan, kemudian tindak lanjutnya dalam RKPDes tahun 2022 yang disusun tahun ini, dan tahun depan adalah implementasinya. Ya. Jadi bisa menggunakan by name, by address seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lanjutkan ya, dari pembahasan minggu lalu, ya, misalnya kita ulang sebentar tentang nomor 8, pertumbuhan ekonomi desa merata, dan nomor 9, infrastruktur dan inovasi desa. Ya. Itu kita lihat di situ pekerja sektor formal. Sebetulnya ini aspek yang positif karena pekerja formal ya kita rasakan di masa pandemi ini. Ya. Dan yang menarik kemarin Presiden datang untuk pidato kenegaraan itu sepenuhnya serba desa itu. Ya. Pakaiannya pakai pakaian desa adat, ya. Bukan pakaian kebesaran keraton dan sebagainya atau kebesaran istana Nusantara, tapi ini pakaian desa, bahkan desa adat. Kemudian isi di dalamnya itu selalu
mengandung isi pidatonya itu ketika mencakup desa itu bahwa gotong royong itu sampai ke level desa, ya. Kolaborasi, kemudian kerjasama sampai ke level desa. Jadi pidato Presiden 2021 ya itu memang serba desa ini. Ya. Nah, di SDG desa nomor 8 itu untuk pekerja sektor formal ada di P pertanyaan IDM 2021 213 DEF HL JKL kemarin sudah kita lihat ya. Kemudian akses permodalan formal sudah ada di P 422, 423, 425. Kemudian wisata di P405B. Kemudian infrastruktur di dalam IDM itu ada pernyataan jalan itu kondisinya baik atau buruk. Itu di pertanyaan atau P431. Industri rumah tangga kecil dan menengah ada di pertanyaan P405. Kemudian pencemaran udara ya itu ada di P502 bagian C ya. C itu untuk pencemaran udara ya. Kemudian bagaimana inovasi ya, inovasi ditunjukkan dengan adanya atau penggunaan teknologi tepat guna di desa. Itu adalah jawaban dari P406 ya. Kemudian sasaran SDG desa nomor 10 dan 11 ya. Ini nomor 10 itu adalah keunggulan desa sejak lama ya. Meskipun di masa penjajahan Jepang dan kemerdekaan itu indeks ini di desa itu sangat tinggi ya. Tapi setelah itu praktis ya. Indeks Gini desa itu lebih rendah daripada kota ya. Nah, yang menarik ya, di tahun 70-an awal ya, indeks Gini desa ya, itu lebih tinggi dari kota. Artinya apa sih? Artinya di tahun-tahun itu kalau menggunakan kurva Kuznets, teorinya Kuznets, itu pembangunan di desa sedang marak itu ya. Sampai kemudian di tahun 80 awal, dekade 80 awal. Setelah itu indeks Gini desa itu rendah. Indeks Gini ini menunjukkan pemerataan ya. Jadi pemerataan di kalau wilayah itu sedang giat-giatnya membangun, lazimnya itu golongan atas itu mendapatkan keuntungan lebih tinggi karena dia memiliki peluang untuk mengambil manfaat lebih banyak. Makanya indeks Gininya kemudian meningkat atau pemerataannya menurun ya. Tapi setelah yang level bawah ikut mendapatkan kue pembangunan, maka indeks Gininya akan makin turun atau warganya semakin merata. Nah, di Indonesia buffer dari pemerataan pembangunan itu di desa ya. Sejak tahun 80-an akhir sampai sekarang tetap di desa ya. Bahkan selama pandemi itu yang berbahaya di kota itu indeks Gininya naik, di desa justru tetap dan ada sedikit menurun ya, sedikit menurun gitu. Kemudian tingkat kemiskinan 0% ya. Ini bisa muncul di desa. Ini Kementerian Desa oleh Gus Halim diminta segera menyebarkan hasil pengolahan kemiskinan dari SDG desa. Ini pagi ini, siang ini akan dicek beliau dan harus segera disampaikan ke seluruh desa di minggu ini dan minggu depan ya. Sudah dikerjakan ya, jadi akan disampaikan. Kemudian status perkembangan desa ya, itu setara mandiri ya. Jadi kalau yang belum mandiri berarti masih ada hal yang harus, kegiatan yang harus dikembangkan. Kebebasan sipil ini hanya bisa muncul di SDG desa. Pekerja mendapatkan BPJS ya, ketenagakerjaan itu juga munculnya di SDG desa. Kemudian SKKDes untuk advokasi pekerja migran. Untuk yang sasaran SDG desa nomor 11, permukiman desa aman dan nyaman ya. Itu rumah kumuh mencapai 0%, rumah tidak layak huni ya. Kemudian pengamanan poskamling di seluruh RT. Kemudian orang tua difabel itu bisa menggunakan mode transportasi.
penduduk yang pindah ke kota tidak banyak, ya, kurang dari 15%. Kenapa 15%? Ini adalah standar deviasi dalam statistik untuk mengatakan kalau kurang dari standar deviasi, kita bisa mengasumsikan sebetulnya relatif tidak ada, gitu, ya. Jadi penduduk pindah itu indikasi ekonomi semakin bagus sehingga orang bisa mudah bermigrasi. Tapi dalam konteks desa, ya, itu jangan sampai terjadi brain drain. Jadi orang-orang pintar keluar dari desa, orang-orang yang ahli keluar dari desa. Makanya patokannya adalah di bawah deviasi standar, yaitu 15%. Kemudian ada ruang publik supaya swasta, organisasi kemasyarakatan, cangkruan itu untuk bisa berdiskusi santai, ya. Seperti kalau di dalam siaran kita itu cangkrukannya itu justru beberapa menit sebelum jam 6, ya. Kemudian budaya yang dilestarikan, ada peringatan dini bencana. Indeks risiko bencana itu artinya apakah ada bencana 3 tahun terakhir. Sebetulnya cara melihatnya mudah. Kemudian peringatan bencana ada dan pengolahan sampah serta lapangan di desa. Makanya di dalam IDM untuk yang SDG desa nomor 10, jumlah keluarga miskin itu ada di P211. Kami ingatkan di minggu lalu bahwa angkanya ini sepertinya overestimate, ya, secara nasional, nanti dilihat per desa. Untuk rumah kumuh dilihat dari rumah non permanen. Itu ada di P360B, ya. Kemudian di kawasan permukiman desa aman dan nyaman ditanyakan kembali soal rumah kumuh, ya. Kemudian pengamanan warga yang tadi disampaikan, pos kamling, dan kemudian ada sis kamlingnya P351 dan P352. Ruang publik untuk cangkrukan ada di pertanyaan P340, ya. Di situ ditanyakan apakah ada ruang publik, ya. Ini seperti idenya Habermas ini, jadi muncul istilah ruang publik. Kemudian budaya yang dilestarikan ada di P349, P350, ya. Kemudian peringatan dini bencana itu ada di P508. Kemudian pengolahan sampah itu dan penanganan sampah keluarga, jadi tidak sekedar membuat lubang, tapi memang diolah, gitu, ya, sengaja diolah. Itu P365, kemudian 366 serta 367. Jadi ini indikasi-indikasi SDG desa yang ada di IDM 2001 untuk tujuan 10 dan 11. Untuk tujuan ke-12 dan 13, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, ya, itu ada keputusan desa supaya kegiatan usaha tidak menimbulkan pencemaran, ya, dan tersedia unit pengolah sampah. Sebetulnya satu hal yang relatif mudah, ya, bagi desa itu adalah menyusun peraturan desa, ya, yang di dalam SDG desa ini dipersyaratkan. Dan bahkan di level internasional, salah satu hal yang membuat SDGs Indonesia naik itu memang kebijakan-kebijakan sudah disusun, ya. Nah, implementasinya itu yang kadang belum dimonitor, gitu. Nah, jadi kalau di dalam indikator ini ada Perdes atau SKKdes, itu ada baiknya kepala desa, perangkat desa, ya, dan tenaga pendamping profesional itu menyiapkan, ya, dan kemudian mendukung munculnya Perdes atau SKKdes tersebut. Untuk SDG desa 13, desa tanggap perubahan iklim, ya. Mengapa istilahnya desa tanggap perubahan iklim? Ya, karena seringkali diprotes iklim itu kan global, ya. Bagaimana itu di level desa? Makanya bukan perubahan iklim di desa, ya, tapi desa yang menanggapi perubahan iklim, ya. Bagaimana itu bisa dilihat? Pertama, dari indeks risiko bencana. Sebetulnya bencana seperti gempa bumi, ya, kemudian bencana-bencana vulkanik, gitu, itu
tidak bisa ditangani, ya, tidak bisa langsung diprediksi. Tetapi bencana yang sifatnya itu hidrologis, seperti misalnya banjir gitu, ya, tanah longsor, ya, itu sebetulnya bisa ditangani. Makanya desa-desa yang ada atau punya risiko atau pernah mengalami banjir, tanah longsor, itu bisa mengurangi hal itu. Jadi tanggap perubahan iklimnya itu dengan cara untuk bencana-bencana yang bisa ditangani oleh manusia, ya, itu ditangani. Ya. Kalau dulu menggunakan istilah SASI atau aturan-aturan lokal, ya, sekarang bisa diwujudkan dalam bentuk SK-Kades atau Perdes tentang mitigasi bencana. Ya. Bahkan sekarang ada istilah bencana alam dan non-alam untuk COVID-19. Jadi seperti itu, dan kalau kita lihat di IDM, itu di SDG Desa nomor 12, di IDM ada pertanyaan tentang unit pengolah sampah, itu di P366. Ya, P366. Ini 366 ini merujuk inputan di Excel pendataan SDG Desa 2021. Ya. Jadi di situ akan terlihat itu, bukan di kuesionernya, karena ternyata di Excel-nya lebih lengkap daripada kuesioner. Ya. Jadi di Excel P366. Ya. Kemudian untuk desa tanggap perubahan iklim, mitigasi risiko bencana, itu ada sederet pertanyaan dan jawabannya di P508. Jadi kalau di situ desa sudah memiliki mitigasi, berarti aman. Ya. Tapi kalau tidak, maka ya berarti harus ada kegiatan untuk mitigasi bencana alam. Nah, Sapa Desa itu setiap hari itu mengirim perakiraan dari BMKG untuk desa-desa yang kemungkinan ada bencana alam itu, terutama bencana yang sifatnya hidrologis tadi, juga bencana-bencana seperti angin kencang gitu ya. Jadi 1 atau 2 hari sebelum hari H itu Sapa Desa mengirim ke desa-desa yang menurut BMKG kemungkinan terkena bencana tersebut gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk SDG Desa nomor 14 dan 15, kita lihat 14 itu desa peduli lingkungan laut. Ya. Jadi kalau desa tanggap, desa peduli, itu artinya apa? Artinya memang akan ada perubahan alamiah, tapi desa bisa melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi, menanggapi hal itu. Jadi untuk 14 ini selalu ada kebijakan, ya, kalau kita lihat SDGs desa yang berkaitan dengan lingkungan akan dimulai dengan kebijakan, ya, dengan kebijakan. Ya. Nah di situ ada Perdes untuk tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut, kemudian penangkapan ikan meningkat tapi tidak eksploitatif, kemudian ada kawasan konservasi perairan, kemudian tidak ada illegal fishing. Yang nomor 15 ada kebijakan keanekaragaman hayati, ada lahan yang terbuka, ya. Ini indikasi global ini. Jadi ada kawasan pertanian atau kawasan yang terbuka minimal 1/3 dari luas desa. Ya. Kemudian kalau ada lahan rusak atau kritis itu ditanggulangi. Ya. Pemanfaatan kayu dari hutan direstorasi. Ya. Restorasi lahan gambut. Ya. Ini dari Badan Restorasi Gambut mengusulkan dalam salah satu rapat gitu, harus ada indikasi lahan gambut juga. Gitu. Kemudian peningkatan satwa yang terancam punah, ya, itu pengurangan satwa yang terancam punah itu di atas 50% atau satwanya kurang dari 50%. Kemudian perusak lingkungan itu dipidana. Dan ini memang agak sulit mencari indikasinya di IDM, ya. Tapi tentu saja perangkat desa
kepala desa, tenaga pendamping profesional punya ruang yang sangat luas untuk berkreasi di sini gitu ya. Jadi satu hal yang menarik dari peraturan Menteri Desa tentang pendampingan ya. Ini Gus Halim itu menekankan harus ada mentoring ya. Mentoring itu artinya peningkatan kapasitas yang secara resmi dari atas ke bawah gitu. Artinya terus dilakukan. Kalau pendamping desa selalu melakukan mentoring ke pendamping lokal desa, tenaga ahli kabupaten selalu mentoring ke PD dan PLD. Tapi di samping itu juga ada peningkatan kapasitas mandiri. Nah itu yang khas dari Gus Halim karena itu dua hal yang diharuskan. Dan ini pendampingan, jadi peningkatan kapasitas mandiri itu dalam pandangan Gus Halim itu ya semua yang dilakukan oleh pendamping. Jadi ada pendamping yang kuliah lagi, ya, itu jam kuliahnya itu peningkatan kapasitas mandiri. Ya. Mendengarkan siaran YouTube itu juga peningkatan kapasitas mandiri. Ya. Kami sampaikan waktu itu bahwa ada pendamping yang di dalam salah satu WA group mengirimkan e-book, ya, electronic book. Itu juga bagian dari peningkatan kapasitas mandiri karena membaca bukunya. Jadi seperti arahan beliau, memang ini adalah lingkup yang sangat luas. Karena itu adalah sebagai profesional, profesi, yang memang harus ada peningkatan kapasitas mandiri. Nah, di sini kalau ada yang kosong, kreativitas pendamping menjadi penting. Bisa jadi misalnya di pihak kami kurang jeli lagi, gitu ya. Jelas kalau di dalam pertanyaan SDG desa ada, tetapi di dalam IDM pendamping bisa berkreasi lagi. Untuk sasaran SDG desa nomor 16 dan 17, ini 16 itu desa damai berkeadilan. Ini pasti soal perdamaian itu, ya. Tidak ada kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan anak, ya. Justru yang ada gotong royong. Pekerja anak tidak ada karena itu mengeksploitasi, gitu. Perdagangan manusia tidak ada. Kemudian layanan hukum untuk orang miskin, ada keterbukaan informasi publik, yaitu proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik. Laporan pertanggungjawaban Kades juga terbuka untuk publik. SOTK desa, ya, itu sesuai peraturan, ya, sehingga desa bisa lebih kuat, lebih mampu melayani warganya. Jadi SOTK itu tetap gunanya untuk peningkatan layanan publik pada warga. Kepuasan layanan pemerintah desa itu tinggi, ya, makanya ditanyakan itu, ya. Karena ini bagian dari layanan. Perempuan dalam BPD dan perangkat desa minimal 30%. Dan kebebasan sipil, hak politik, ya, kepada pemerintah desa, seluruh anak-anak, seluruh warga. Tujuan karena ada penanganan karena pelanggaran atau konflik itu ditangani dan dokumen bisa diakses, ya, dokumen perencanaan dan pembangunan desa mudah diakses warga. Kemudian yang nomor 17 itu berkaitan dengan kemitraan. Kemitraan itu dua, karena ini sebetulnya networking, itu ada sifatnya fisik dan ada sifatnya sosial ekonomi. Ya. Jadi kerjasama desa itu kemitraan sosial ekonomi. Jaringan internet itu adalah networking fisik. Gitu. Makanya di sini ada indikasi-indikasi seperti itu. Yaitu seperti komoditas diekspor, berarti ada kemampuan bekerja sama dengan pihak di luar. Kemudian informasi desa dapat diakses. Kemudian pendataan, jadi ada data statistik di desa. Sebetulnya nomor 6 dan 7, ya, itu dengan adanya misalnya pendataan IDM itu sejak tahun 2018 sampai sekarang, pasti nomor 6 data statistik desa itu sebetulnya ada. Ya. Nomor 7, karena pendataan di desa itu dimulai tahun 2021, maka juga mestinya dimulai tahun ini itu ada. Gitu. Jadi
Nah, tapi kadang dijawab belum ada, padahal sebetulnya datanya ada. Itu menunjukkan memang data IDM belum di-download, belum dipegang oleh pemerintah desa sehingga menganggap belum ada. Nah, bagaimana kita melihat indikasinya di dalam IDM 2021? Itu untuk melihat apakah ada kriminalitas dan perkelahian massal atau konflik, itu ada di jawabannya di P atau pertanyaan 353 dan 353 dan 356. Kemudian untuk gotong royong itu pertanyaannya ada di P339. Apakah dilaksanakan gotong royong berapa kali setahun dan sebagainya. Kemudian layanan hukum ya, ini tidak ada. Tapi kalau di dalam SDG desa ditanyakan ya, sehingga ketahuan datanya ada atau tidak. SOTK itu pertanyaan-pertanyaan awal di dalam IDM 2021 ada di P124. Ini kalau lengkap itu semuanya terisi. Gampangnya begitu. Tapi kalau tidak lengkap maka ada yang kosong. Kemudian perempuan di dalam BPD, perempuan di dalam perangkat desa, ini juga ada di P124. Mengapa? Karena di situ pertanyaannya adalah misalnya apakah ada sekdes, berapa jumlah sekdesnya, sekdesnya laki-laki atau perempuan, apakah ada kasih pemerintahan dan sebagainya. Jadi bisa langsung dicek apakah sudah mencapai 30% perempuan. Angka 30% ini adalah angka global dari para peneliti gender, bahwa untuk mendapatkan kekuatan suara bagi perempuan, maka passing grade-nya, ya, grade atau garis batasnya itu adalah 30%. Ya. Makanya kemudian temuan-temuan itu dijadikan patokan bahwa wanita minimal harus ada, perempuan atau wanita harus ada setidaknya 30% di satu lembaga. Ya. Kemudian penanganan pengaduan terhadap pelanggaran ini secara indikatif ada di pertanyaan 353 huruf G. Ya. Pertanyaan 353 huruf G. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik. Ya. Di situ ada pertanyaan apakah ditaruh di web, ya, ditaruh di internet, apakah kemudian diumumkan di papan pengumuman dan baliho dan sebagainya. Itu P703 dan P379. Ya. Untuk nomor 17, ya, goals atau tujuan SDG desa nomor 17, kemitraan untuk pembangunan desa, itu jaringan internet, ya, tadi yang kita sebut networking fisik gitu, itu ada datanya di P377 dan 378. Ya. Komoditas unggulan desa itu di P402, 403. Memang bedanya di situ tidak ada pertanyaan diekspor atau tidak. Kalau perangkat desa, kepala desa, tenaga pendamping profesional melihat kuesioner SDG desa, di sana disebutkan apakah hasil penghasilan itu produknya apa dan itu diekspor atau tidak. Kemudian informasi tentang kondisi sosial ekonomi desa diakses publik. Ini ada jawabannya dari pertanyaan P703 dan P379. Ya, jadi di situ misalnya apakah web desa itu ada, ya, dan web desa itu paling tidak di situ pasti ada kondisi sosial ekonomi. Ya. Jadi bagusnya web desa itu seperti itu. Ya. Dan apakah itu ada gunanya? Kalau itu diupdate terus, tentu saja sangat banyak gunanya karena seluruh internet akan bisa mengakses informasi dari web desa tersebut. Sasaran SDG desa nomor 18, ya, itu yang pertama ada kegiatan tolong-menolong, ya, yang kalau bisa berdasarkan ajaran agama, karena ini adalah bagian dari yang khas di desa. Kemudian tokoh agama berpartisipasi dalam musdes maupun dalam kegiatan pembangunan. Kemudian santunan untuk orang miskin dan anak yatim.
SOTK pemerintah desa, ya, tadi sudah ada juga di SDG desa nomor 16 tadi. Musdes dilaksanakan berapa kali setahun, ya. Kemudian ada dokumen RPJMdes, RKPdes, APBdes. Kemudian peta batas desa. Kemudian ada BUMDes, ya. Kemudian ada budaya yang dilestarikan. Tapi ini BUMDes itu terakreditasi minimal B, yang tahun depan baru akan muncul ini. Tapi harus ada BUMDesnya dulu, ya. Kemudian penyelesaian masalah sosial dengan pendekatan budaya. Kemudian aset desa dan lembaga kemasyarakatan desa ikut Musdes. Kita ketahui SDG desa nomor 18 ini sumber kekuatan dari SDG desa, ya. Maka perlu kreativitas yang sangat tinggi dari kepala desa, perangkat desa, dan tenaga pendamping profesional untuk melihat indikasi-indikasi di dalam SDG desa nomor 18. Ya. Kegiatan tolong-menolong tadi sudah disebutkan, ada di P339. Ya. Kemudian SOTK pemerintah desa, itu tadi juga sudah disebutkan, ada di P124. Ya. Ada yang mengkritik, mengapa dalam SDG desa, itu indikator yang sama digunakan untuk beberapa tujuan. Ya. Sebetulnya tidak hanya khasnya SDG desa, di SDGs juga demikian. Di tahun 2020, SDGs itu indikatornya ditingkatkan dari 169 SDGs global, dari 169 ke 240. 41 indikator dari 240 itu sengaja oleh PBB ada di mana-mana. Ya. Jadi itu ada plus minusnya. Plusnya itu minusnya, ya, itu bagi orang-orang statistik ini seperti tidak satu tabel, satu kolom yang tidak benar-benar berbeda dengan kolom yang lain. Ya. Tapi itu sebetulnya adalah cara yang paling sederhana untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan, ya, antar tujuan-tujuan SDGs. Gitu. Jadi kalau pakai statistik itu masih harus diukur, dihitung, ya, korelasinya. Tapi dengan melakukan atau menempatkan indikator yang sama di beberapa sasaran, itu cara yang paling sederhana dan praktis untuk menunjukkan ada korelasi, ada hubungan antara satu goals SDG desa dengan goals atau tujuan SDG desa yang lain. Ya, jadi itu alasannya. Dan itu saya kira itu teknik membangun yang jeli itu, yang bisa langsung dilaksanakan di lapangan. Nah, tadi nomor 2, nomor 3 Musdes. Mengapa 4 kali? Ya, karena memang di tahap awal di 2015 itu perlu perdes untuk RKPdes, perdes untuk APBdes. Perdes untuk ketika ada laporan dari pemerintah desa, ya. Dan perdes sebetulnya untuk RPJMdes atau yang lain. Makanya dihitung-hitung kalau bisa 4 kali Musdes minimal setahun itu sangat bagus. Rata-rata saat ini adalah 7 Musdes per tahun desa-desa di Indonesia. Makanya nanti dicek desa masing-masing sudah berapa. Nah, itu ada di P342. Dokumen RPJMdes, RKPdes, APBdes, ini tentu saja kalau bisa menjawab IDM, itu sebetulnya pasti di dalamnya sudah ada dokumen itu mestinya gitu. Jadi di P603, 701, dan untuk APBdes ini dari 704 sampai 713. Kemudian peta batas desa, ya. Ini yang ditetapkan Bupati, ini di P111. Ini sangat kondisinya ini sebetulnya di Undang-Undang Desa itu di bagian aturan peralihan paling lambat 2 tahun setelah undang-undang, artinya 2016. Realnya ternyata tidak semudah itu karena ini membutuhkan kerjasama antar desa dan sebagainya. Kemudian BUMDes itu salah satu informasi yang paling lengkap di IDM 2021. Ya.
itu ada di P425. Ini salah satu keistimewaan di IDM 2021 karena yang dulu-dulu tidak selengkap ini, ya. Apalagi yang 2018 gitu. Halo Gus. Halo Gus Ivan. Ini sepertinya koneksi ke Gus Ivan ada permasalahan. Halo Gus Ivan. Kerabat desa setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran, dan kalau dari materi tadi artinya materinya sudah siap, tinggal nanti kita akan share materi ke klub sarapan SDGs desa, grup WA. Jadi kerabat desa yang belum ada di grup, silakan kalau ingin tertarik bergabung di grup sarapan SDGs desa bisa menghubungi nomor kontak saya di 085 865 275 733. Nanti saya akan bantu untuk masuk ke salah satu klub yang masih kosong karena kebetulan sudah 12 klub penuh, tapi kalau memang nanti dibutuhkan nanti kita akan membuat tambahan lagi untuk grup WA-nya. Kita coba tunggu sebentar dari Gus Ivan kalau masih bisa masuk. Maaf Gus, internet mendadak. Ya. Silakan. Ya, jadi sudah sampai ke SDGs desa ke-18, Gus. Jadi ya nanti setelah acara ini langsung saya sampaikan ke Gus Koco itu biar nanti teman-teman mudah untuk mendapatkan, Gus. Ya. Sudah ada WA yang masuk juga untuk mendapatkan bahan ini, ya. Kiranya seperti itu, Gus Koco, kerabat desa. Nanti kalau ada ide baru dari pendamping profesional perangkat desa maupun Kades, tentu saja bisa ditambahkan. Ya. Oke, terima kasih, luar biasa. Jadi ini mencoba mengkoneksikan antara data IDM dengan SDGs desa, karena data SDGs desa mungkin tahun ini belum sepenuhnya terpenuhi data-datanya. Jadi Gus Ivan tadi mencoba menyampaikan bagaimana goals yang 18 itu bisa didapatkan sumber datanya dari mana kalau dari SDGs. Kira-kira seperti itu. Karena ini sudah di penghujung acara, ini nggak ada spesial kan, cuma sampai jam 7 aja ya guys. Kita akan ditambah waktu, oke? Cukup sampai jam 7 ya. Oke. Meskipun tanggal 17 tetap diminta ketemu beliau hari ini. Jadi. Oke, siap. Sorry. Oke, jadi kerabat desa, pendamping desa profesional, jangan khawatir. File tadi akan kita share, terutama melalui grup WA Sarapan SDGs Desa. Untuk yang belum masuk grup, itu risiko untuk terlambat mendapatkan informasi. Tetapi kalau tertarik untuk masuk dalam grup, silakan menghubungi nomor kontak saya di 085 865 275 733. Kita akan memberikan update-update informasi terkait dengan kegiatan acara TV Desa, dan juga secara khusus adalah acara Sarapan SDGs Desa. Jadi informasi topiknya, informasi linknya akan kita share melalui klub Sarapan SDGs Desa dari grup WhatsApp.
Alhamdulillah sudah 12 klub yang apabila nanti memang dibutuhkan kita akan tambah lagi. Silakan kerabat desa bisa menghubungi saya untuk kita masukkan di link, kita share link untuk bergabung di Sarapan SDGs Desa. Sampai di sini perjumpaan kita di hari kemerdekaan kita ke-76, Dirgahayu Indonesia Merdeka, 76 tahun. Semoga desa-desa di Indonesia benar-benar merasakan kemerdekaan Indonesia. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam SDGs Desa, mari berdiri sebaris, holubis kentul baris. Salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetapi kita tidak boleh lengah. sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Holubis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.